أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak dan ikhwah
Hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam yang ke-21 di bulan Jumadal Akhirah 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir guna melanjutkan kebaikan ini, amal soleh yang telah kita laksanakan yang selama ini, yaitu membaca dan mempelajari hadis-hadis yang datang dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW, dan secara khusus hadis-hadis beliau yang berkaitan dengan seluk-beluk kehidupan Nabi kita SAW, yang mana hadis ini dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Syama'il An-Nabi. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan bab yang ke-37, ya, pada pertemuan kita yang terakhir di malam Sabtu, ya, 2 pekan lalu mungkin, atau 3 pekan lalu, ya. Kita sudah membahas bab yang ke-37 dan tersisa beberapa hadis-hadis dalam bab ini. InsyaAllah kita akan selesaikan pada perjumpaan kita malam hari ini. Bab yang ke-37, kami ingatkan judulnya adalah Babu ma jaa fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syair. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana sifat sabda atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syair, tentang syair, ya. Artinya, apakah beliau seorang penyair ahli dalam bersyair, ataukah kata-kata beliau mengandung syair, atau gimana, atau bagaimana pandangan beliau, ya, tentang syair, yaitu pokok pembahasan kita, ya. Dan kita sudah jelaskan dengan menyebutkan beberapa dalil yang lalu bahwa hukum asalnya Nabi kita SAW bukan seorang penyair. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menepis syubhat itu, ya, tuduhan yang datang dari sebagian kaum jahili atau orang-orang Arab yang ketika didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah ini dan datang dengan ayat-ayat yang memiliki tingkat kefasihan sangat-sangat tinggi yang tidak mampu mereka tandingi, maka dengan mudahnya mereka mengatakan ini semua adalah syair dan Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang penyair saja. Ini bukan wahyu yang datang dari Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah membantah hal itu. Bahkan Allah mengatakan bahwa Allah tidak pernah mengajarkan syair kepada beliau, ya, wa ma 'allamnahu syair wa ma yanbaghi lah, ya. Beliau tidak pernah diajarkan syair dan tidak pantas, ya, kepada beliau untuk sibuk dengan syair. Namun kita sudah juga jelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW seorang Arab yang fasih, yang sangat-sangat fasih, dan kefasihan beliau itu menjadikan sabda beliau begitu indah kedengaran, yang kadang ada kemiripan atau disangka sebagai bagian syair, padahal beliau tidak menyengaja untuk itu, ya. Kemudian bagaimana pandangan beliau tentang syair, ya. Inilah hadis-hadis yang kebanyakan yang disebutkan ini bukan berkaitan dengan bagaimana syair Rasulullah, tapi sebenarnya bagaimana sikap beliau dan pandangan beliau ketika ada sahabatnya yang bersyair, atau
bagaimana pandangan beliau pada sebagian orang-orang Arab jahiliyah terdahulu yang memiliki syair-syair yang biasa dikatakan juga diulang-ulangi oleh sebagian kaum muslimin. Apakah beliau menerima itu atau bagaimana? Ya, ini yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala, dan kesimpulannya bahwa ada yang diterima dan ada yang ditolak. Ya, ada syair yang diakomodir dan ada yang tertolak. Dan ketika beliau memberikan kesempatan kepada sebagian sahabat untuk melakukan itu, walaupun beliau tidak melakukannya, maka itu juga adalah bagian sunnah, ya, karena sunnah adalah apa-apa yang beliau lakukan, beliau katakan, dan merupakan sifat-sifat beliau, atau apa yang beliau diamkan dari perkataan atau perbuatan sebagian sahabatnya, yang menunjukkan hal itu bisa diterima dan dia merupakan bagian sunnah yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kita yang terakhir yang lalu, kita sudah selesaikan hadis yang bernomor 245, gitu ya. Ya, sekarang kita masuk atau kita melanjutkan pada hadis ke-246. Ya, tafadhal. Bismillah. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Al-bab as-sabi' wa thalathun. Bab ma jaa'a fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi asy-syi'ri. الحديث السادس والأربعون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول شعرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر فلا هي أسرع فيهم من نضح النبل. Ya. Baik. Hadis yang pertama untuk malam hari ini, atau hadis yang bernomor 246 dalam kitab Syama'il. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah, masuk di kota Mekah, fi umratil qada, pada saat umrah qada, umrah yang menggantikan umrah yang batal yang sebelumnya. Wa ibnu Rawahah yamshi baina yadayhi, dan waktu itu Ibnu Rawahah berjalan di depan beliau. Wa huwa yaqulu, seraya berkata, khallu banil kuffara an sabilihi, ya, biarkanlah, ya, wahai kaum kufar, anak-anak kaum kufar, an sabilihi, ya, al-yawm, pada hari ini, an sabili dari jalanmu, ya, artinya biarkanlah, ya, dengan jalanmu. Al-yawm, hari ini, nadribkum, kami memukul kalian, ya, atau kami menghantam kalian, ala tanzilihi, ya, dari turunnya, artinya kami datang untuk menghancurkan kalian. Darban, dengan pukulan, yuzilu alham an maqilihi. Alham yang dimaksudkan situ ar-ras, ya, ham di sini artinya adalah kepala.
maqilihi, tempat kepala itu. Artinya kami dengan pukulan yang memisahkan kepala kalian dari leher kalian. Wa yudhilul khalila an khalilihi, pukulan yang menyebabkan al-khalil, sang kekasih, akan melupakan kekasihnya, ya, karena begitu hebatnya hantaman yang dilakukan oleh para sahabat. Faqala lahu Umar, mendengarkan hal itu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abdullah bin Rawaha, ya ibn Rawaha, wahai ibnu Rawaha, wahai Abdullah bin Rawaha, baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi haramillah, dan di tanah haram, taqulu syair, kamu masih mau bersyair. Artinya tidak pantas kamu bersyair di hadapan Rasulullah dan di tanah haram. Itu perkataan Umar. Apa tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalli anhu ya Umar, biarkanlah dia wahai Umar. Falahiyah, syair-syair yang diucapkan, kalimat-kalimat syair yang diucapkan oleh Abdullah bin Rawaha itu, asra'u fihim, lebih cepat pada mereka, min nadhin nabal, daripada panah-panah, ya, artinya daripada serangan anak-anak panah. Ya, ini hadis yang pertama, ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini, ya. Hadis ini seperti yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kejadiannya pada saat Umratul Qadha, ya. Umratul Qadha ini umrah yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, ya, sebagai pengganti umrah yang batal di tahun ke-6 Hijriah. Pada saat para sahabat Nabi SAW dan dipimpin langsung oleh Nabi SAW datang ke Mekah dengan penuh rasa rindu untuk memasuki kota Mekah dan untuk melaksanakan ibadah umrah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira kepada mereka, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin, ya. Allah menjanjikan kalian akan memasuki Masjidil Haram dengan aman. Waktu itu mereka fahami bahwa tahun itu akan terjadi, ya. Ketika ayat itu turun, mereka fahami, dan itu juga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita akan mengadakan umrah. Lalu ternyata mereka dicegat, ya, dan akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah, ya, Sulhul Hudaybiyah, yang mana akhirnya mereka mengadakan perjanjian tersebut, dan mereka sendiri, ya, kaum musyrikin sebagaimana biasanya menyelisihi perjanjian itu. Maka akhirnya di tahun berikutnya para sahabat mengadakan yang dinamakan dengan Umratul Qadha. Pada saat mereka masuk kota Mekah, Abdullah bin Rawaha, ya, ini Abdullah bin Rawaha seorang penyair di kalangan sahabat, ya. Kita sebutkan dulu siapa-siapa mereka. Ada Abdullah bin Rawaha, ada Hassan bin Sabit, siapa lagi? Ubay, ya. Di samping beliau seorang qari, beliau juga seorang yang memiliki, bukan Ubay, Ka'ab bin Malik, ya, Ka'ab bin Malik, ya, seorang yang juga penyair, ya. Tapi yang paling terkenal dua ini, Hassan bin Sabit dan Abdullah bin Rawaha. Pada saat itu Abdullah bin Rawaha di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syairnya, syair yang menunjukkan kemuliaan, ya, syair yang menunjukkan bagaimana keagungan para kaum muslimin dan wibawa mereka di hadapan orang-orang kafir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ada waktu itu, ya, sebagaimana biasanya Umar bin Khattab itu sensitif, ya, seorang yang peka
Kalau ada yang beliau rasa tidak cocok, maka beliau tidak diam, ya. Beliau merasa ini tidak pantas. Apa ketidakpantasannya? Dua hal. Beliau mengatakan syair ini tidak pantas dikatakan pada dua hal, yaitu pertama, di hadapan seorang yang mulia seperti Nabi SAW, dan yang kedua adalah tempatnya juga tanah haram, ya. Karena kenapa jamaah sekalian? Ada sesuatu atau perkataan-perkataan atau perbuatan yang kadang kita anggap sebagai suatu hal yang lumrah, namun dia suatu hal yang tidak pantas dilakukan ketika kita berada di lingkungan tertentu atau di tengah-tengah kita ada seorang yang mulia yang tidak pantas kita lakukan itu di hadapannya. Dan apa yang dikatakan oleh Umar ini betul, ya. Artinya secara prinsip memang demikian. Ada beberapa perkataan yang mungkin kalau kita dengan teman-teman kita, ya mungkin sesama teman-teman sebaya, seumur, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau ada gurunya di situ, ada syekhnya, ada seorang yang terhormat, tidak pantas dia katakan kata-kata yang seperti itu. Sebagai bentuk penghormatan kepada guru kita, kepada orang yang mungkin kita tahu, orang yang sangat berhati-hati terhadap perkataan dan perbuatan, ya. Dan ya ini juga yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau menutup betisnya dengan kedatangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, padahal sebelumnya masuk Abu Bakar, beliau biarkan begitu saja, ya. Masuk Umar bin Khattab, beliau biarkan, tapi begitu masuk masuk Utsman, beliau langsung tutup betisnya. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa datang tadi Abu Bakar kamu tidak tutup kakimu, betismu itu? Datang Umar kamu juga tetap dengan keadaan. Datang Utsman kamu langsung tiba-tiba tutup. Beliau mengatakan, kenapa saya tidak malu dengan seorang yang malaikat pun malu terhadapnya? Berarti kita perlu menjaga kehormatan kita ketika ada seorang yang mungkin kita tahu dia seorang yang sangat menjaga dirinya atau memiliki sifat-sifat yang mungkin kurang senang dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Jadi kadang ada kita candaan-candaan, ya, di tengah-tengah kita, tapi kalau tidak ada seorang yang terhormat, rasanya tidak pantas kita katakan yang seperti itu. Maka ini yang dikatakan juga oleh Umar bin Khattab, ya. Beliau merasa syair ini sesuatu yang mungkin, ya, bagi Umar, suatu hal yang mungkin sah-sah saja, bisa saja, tapi ketika di hadapan seorang yang mulia seperti Nabi SAW, ini kayaknya tidak pantas untuk diucapkan. Dan pertimbangan kedua, mereka sekarang berada di tanah haram, ya, dan juga kehormatan tanah haram mengharuskan kita untuk lebih hati-hati, ya. Makanya sebagian sahabat mengatakan, saya berdosa, ya, di luar tanah haram 70 kali, lebih saya anggap lebih ringan bagi saya ketimbang saya melakukan satu dosa di tanah haram, karena dosanya bisa berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kadang ada, ya, seperti umpamanya kita mungkin kadang bercanda-canda di luar masjid, tapi ketika di masjid kata-kata kita mesti lebih terkontrol, ya. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak pantas untuk kita ucapkan. Dan itu pertimbangan yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada seorang Abdullah bin Rawah. Dari sisi prinsip untuk pengagungan kepada dua hal ini, dia adalah suatu hal yang benar. Tapi ternyata ini sesuatu yang boleh saja, boleh dilakukan sampai pada dua hal ini, yaitu di hadapan seorang yang mulia seperti Rasulullah dan di tempat yang mulia seperti tanah haram, ya. Ada lagi satu kadang yang menjadi pertimbangan apa itu kadang? Sesuatu yang menyebabkan kita harus lebih berhati-hati, lebih waspada untuk melakukan atau mengatakan sesuatu. Ada pertimbangan keberadaan seorang yang mulia, ada juga pertimbangan tempat yang mulia. Pertimbangan apa lagi? Ya? Apa? Pertimbangan waktu, waktu yang mulia, ya.
seperti ya waktu ya seperti umpamanya di bulan Ramadan ya. Ada hal-hal yang mungkin di waktu-waktu yang lain biasa kita lakukan tapi di bulan Ramadan tidak pantas untuk kita lakukan ya. Jadi musim-musim ketaatan yang memiliki keutamaan khusus itu juga merupakan keagungan-keagungan yang perlu untuk kita hormati. Namun ternyata Nabi SAW mentakrir ya, membenarkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pentingnya ilmu ya, pentingnya ilmu. Karena kadang sesuatu kita rasa perasaan kita menolaknya ya. Tapi ternyata perasaan itu harus ikut dengan ilmu yang benar. Artinya biar perasaan kita tidak cocok, tidak pantas, tapi kalau ternyata dia suatu hal yang sah-sah saja secara hukum, maka yang harus diterjihkan adalah ilmu dan hukum itu ya, bukan perasaan kita. Dan ini mirip-mirip juga pernah dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendengarkan ada orang yang bernasyid ya, atau menggunakan duf ya di hari-hari Id ya. Lalu beliau mengatakan apa-apa ini yang beliau mengingkari, padahal hal itu dibolehkan pada saat hari Id ya, adanya duf dan mereka bernasyid ya, ini dibolehkan ya. Nabi kita SAW menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa ini adalah hari raya kita dan untuk ini dibolehkan ya, batasan-batasan yang seperti itu. Bahkan apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, biarkan wahai Umar, karena kalimat-kalimat syair yang diucapkan oleh Abdullah bin Rawahah itu lebih tajam atau lebih cepat mengena daripada panah-panah kita ya. Jadi kadang merupakan senjata yang ampuh dalam melawan musuh-musuh Islam adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat atau media-media ya. Makanya sebagian masyayikh, sebagian ustaz-ustaz kita mengatakan HP kita ini bisa saja menjadi senjata yang paling ampuh dalam melawan mereka, melawan orang kafir ya. Kita manfaatkan ini dengan mengirimkan kalimat-kalimat yang bisa menyemangati kaum muslimin dan juga sekaligus menjawab syubhat-syubhat dari orang-orang kafir. Kalimat-kalimat itu bagian daripada jihad kita ya, bagian daripada jihad kita. Dalam riwayat Nabi kita SAW mengatakan wajahiduhum bi'alsinatikum ya, hendaknya kalian berjihad melawan mereka dengan lisan-lisan kalian. Jadi kalau ada seorang yang dengan syairnya bisa menggugah perjuangan ya, bisa menggugah kaum muslimin dan bisa membantah syubhat-syubhat orang kafir, itu juga adalah bagian jihad yang perlu diapresiasi ya, tidak perlu dilarang, bahkan kita apresiasi. Ada saja mereka para syair, para ahli syair kita, atau yang membuat nasyid-nasyid yang bagus ya, yang tidak bertentangan dan tidak diiringi dengan musik. Nah, itu juga nasyid-nasyid itu kadang menggugah semangat dan menjadi jawaban pada syubhat-syubhat dari orang-orang kafir. Di sini faedah yang penting di sini adalah ikrarnya Nabi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrar syair yang diucapkan oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu. Ya. الحديث السابع والأربعون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جلست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. Hadis selanjutnya, hadis yang bernomor 247, datang dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan,
Jalastun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aktsara min 100 marrah. Saya telah bermajlis di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali. Wa kana ashabuhu, dan adalah para sahabatnya, yatanashaduna syi'r, kadang mengungkapkan, menyampaikan dan melantunkan nasyid syair. Wa yatadzakaruna asya' min amril jahiliyah, dan kadang mereka ketika sedang kumpul-kumpul mengingat masa-masa lalu di masa-masa jahiliyah mereka. Wa huwa sakit, dan Nabi waktu itu diam-diam saja. Wa rubbama tabassama ma'ahum, dan boleh jadi kadang-kadang beliau senyum ya bersama dengan mereka mendengarkan cerita-cerita mereka. Khusus sekalian, hadis kita ini sebenarnya ada kelemahannya ya, karena syarik yang meriwayatkan ya dari Simak itu qadhi ya, seorang yang lemah. Namun hadis ini bisa dikuatkan oleh sanad yang lain, ada mutaba'ahnya dari Zuhair bin Muawiyah ya di Sunan Nasa'i yang maknanya seperti ini ya. Kalau dalam Sunan Nasa'i disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajra, kalau beliau selesai salat subuh, jalasa fi musallahu, beliau duduk di tempat salatnya, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Fayatahaddas ashabuhu, dan setelah itu para sahabat-sahabatnya berbicara, bercerita, yadhkuruna haditsal jahiliyah, mengenang masa-masa jahiliyah mereka, wa yanshuduna syi'r, dan mereka menyebutkan nasyid syair, wa yadhakun, mereka para sahabat tertawa, wa yatabassam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya senyum saja ya. Ada berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, kemuliaan dari Jabir sebenarnya tidak termasuk sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam, tapi beliau setelah bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, maka beliau selalu atau sering bermulazamah, bermajlis pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau katakan lebih dari 100 kali. Dalam sebagian riwayat beliau mengatakan salat di belakang Rasulullah lebih dari 100 kali. Bahkan dalam sebagian riwayat beliau mendengarkan khutbah Rasulullah ya sekitar 100 kali. Ya, jadi ini sudah penegasan tentang bagaimana status sahabat beliau. Karena yang dikatakan seorang sahabat, jangankan 100 kali, satu kali saja seorang berkesempatan hadir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman, sudah dikatakan sahabat. Ya gimana lagi kalau sampai 100 kali ya, seperti Jabir bin Samurah. Dan beliau mengatakan ini untuk meyakinkan bahwa apa yang beliau nukil suatu kebenaran dan bukan kebetulan, karena beliau mengatakan 100 kali saya bermajlis dan saya mendapati pemandangan yang seperti ini beberapa kali ya. Jadi beliau mau yakinkan bahwa ini bukan kejadian kebetulan, artinya ini kejadian kadang terjadi pada Nabi SAW. Kalau kita melihat dalam riwayat Imam Nasa'i tadi ya, di situ disebutkan pertama bagaimana kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh beliau duduk bermajlis di tempat salatnya hingga terbit matahari, dan setelah itu beliau melihat ya para sahabat-sahabat setelah itu selesai ya melakukan ibadah pagi, mereka ketemu ya, lalu kadang saling menyampaikan cerita-cerita tentang masa-masa jahiliyahnya ya. Jadi bisa ya seorang mengenang ya, bernostalgia dengan masa-masa jahiliyahnya, bukan untuk membangga-banggakan, tapi kadang ya sebagaimana sahabat, kadang mereka tertawa karena mengingat kebodohan mereka di masa-masa jahiliyah ya. Bagaimana begitu bodohnya
mereka di masa-masa jahiliyah. Ada di antara mereka yang sampai tega untuk mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup, ya, atau tindakan-tindakan yang bodoh, yang lucu juga kadang, yang ketika mereka mengingat, mereka membuat patung, membuat sembahan-sembahan Tuhan-Tuhan mereka dari adonan roti atau bahan-bahan makanan, yang kalau saja mereka sudah beribadah, mereka sudah sujud, mereka sudah minta kepada mereka doa, dan akhirnya mereka kelaparan, akhirnya mereka makan sendiri lagi sembahannya itu, ya, karena memang dibuat dari adonan roti dan sesuatu yang bisa dicicipi, ya. Ketika mereka mengingat masa jahiliyah itu, mereka kadang tertawa, ya, mereka tertawa mengenang masa-masa itu. Jadi boleh, ya, kita mengingat masa-masa jahiliyah untuk mensyukuri nikmat hidayah, ya, mensyukuri nikmat hidayah. Dan yang kadang kalau kita ingat-ingat, ternyata ya begitu nikmatnya hidayah, hampir-hampir saja kita melakukan kebodohan-kebodohan yang tidak pantas, ya, kalau kita terus berada di masa-masa jahiliyah itu. Kebiasaan yang juga, ya, di samping cerita-cerita itu, kadang mereka bernasyid, ya, mengucapkan syair di antara mereka, ya, mungkin balas-balas syair, ya, balas-balas syair di antara mereka. Dan Nabi SAW mendengarkan hal itu, dan para sahabat kadang tertawa. Nabi kita SAW diam saja dan senyum. Ya, ini menunjukkan sebagai penegasan bahwa seorang mulia seperti Nabi SAW, ya, inilah sikap yang bijak sebenarnya. Ada hal-hal yang boleh, secara umum dia boleh, namun bagi seorang yang terhormat, bagi seorang yang mulia, tidak melakukan itu. Tapi karena dia suatu hal yang boleh, dia tidak juga memaksakan untuk tidak dilakukan oleh saudara-saudaranya. Jadi ada hal yang kita tolerir ketika kita lihat teman-teman kita lakukan, tapi kita sendiri memilih tidak melakukannya, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan dua hal ini, dua hal yang dilakukan oleh para sahabat dan tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu syairnya, ya, mereka bersyair, Nabi tidak melakukan itu. Tapi beliau diam, berarti boleh-boleh saja. Tapi beliau memilih untuk tidak melakukan, ya. Jadi ini bagus, ya. Jadi kadang kita membiarkan mereka, ya, bernasyid, ya, bahkan kita kadang persilahkan. Tapi orang-orang yang terhormat kadang tidak memilih itu, ya. Jadi tidak memilih untuk itu, ya. Apalagi kalau bukan nasyid, ya, kalau lagu-lagu, ya. Jadi ada juga kadang dibangga-banggakan, ada ustaz yang khutbahnya Masya Allah, setelah selesai ceramah nyanyi lagi, ya, dengan musik lagi, ya. Dianggap ini ustaz yang multi talenta ini, Masya Allah, ya. Padahal dia suatu yang Allah musta'an, talbisul haq bil batil, ya, dia mencampur adukan antara hak yang dengan batil, ya, tidak sepantasnya seperti itu. Sampai hal-hal yang boleh saja, tapi sebagai seorang yang terhormat sebaiknya tidak melakukan itu, ya, tidak melakukan itu sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempersilahkan para sahabatnya melakukannya, bahkan kadang memanggil Hasan bin Sabit atau Abdullah bin Rawaha untuk menyampaikannya. Yang kedua, para sahabat tertawa, ya, tertawa tentu saja sudah pernah kita bahas, boleh-boleh saja, yang selama dalam koridor syariat, dalam artian tidak berlebihan, tidak selalu, dan tidak terbahak-bahak yang bisa membuat kita lalai, ya. Namun Nabi kita senyum saja, ya, senyum saja. Jadi Abdullah bin Umar pernah ditanya oleh para tabi'in ketika dibaca, ya, kalau dengar cerita-cerita tentang para sahabat, bagaimana ibadah mereka, zuhud mereka, kepahlawanan mereka, ya, maka mungkin dibayangkan seorang yang serius terus, ya, sehingga ada tabi'in bertanya kepada Abdullah bin Umar, akana sahabat yadhakun, apakah sahabat itu bisa juga tertawa? Ya, maka Abdullah bin Umar mengatakan, kanu yadhakun wa imanuhum kal jibal, ya, mereka juga tertawa, manusia biasa, tapi iman mereka seperti gunung, ya. Artinya mereka tertawa tapi dalam batasan-batasan syariat, tidak sampai lalai, ya, dan bukan tertawa untuk hal-hal yang percuma, yang sia-sia, apalagi yang haram. Namun, ya, lagi-lagi Nabi kita lebih dari itu, ya. Beliau
ya contoh yang terbaik, beliau memilih untuk senyum saja, ya senyum dan tidak sampai tertawa yang terbahak-bahak atau tidak sampai memperbanyak tawa. Ya, fadhal. الحديث الثامن والأربعون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini hadis yang sahih, tapi sudah pernah kita bahas ya hadis ini dalam hadis yang bernomor 242 ya, 242, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga membenarkan ya syiar-syiar sampai syiar jahiliyah selama kalimatnya benar, tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengapa ya. Jadi kadang tidak mengapa kita mengutip pepatah-pepatah orang di luar Islam ya, atau kalimat-kalimat hikmah di luar Islam selama dia tidak bertentangan dengan syariat kita. Kalau dia mengandung kata-kata bijak yang mungkin bermanfaat dan ada hikmah-hikmah yang bisa dipetik di situ. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan asy'aru kalimat syair yang paling bagus nilai syairnya yang dikatakan oleh orang Arab adalah yang dikatakan oleh Labid, ala kullu syai'in ma khalallaha batil, ya bahwasanya segala sesuatu selain Allah batil. Apa artinya batil sini? Akan pergi ya, akan fan, kullu man 'alaiha fan, ya bahwasanya dia akan hilang, akan binasa ya, akan sirna. Ya, lanjut. الحديث التاسع والأربعون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم. Ya, hadis yang ke-249, ya hadis yang sebelum terakhir ini, hadis yang datang dari Amr bin Syarid dari bapaknya. Bapaknya adalah Asy-Syarid bin As-Suwaid ya As-Saqafi, seorang sahabat yang mulia. Jadi bapaknya adalah Asy-Syarid bin As-Suwaid ya As-Saqafi. Qal, beliau mengatakan, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini beliau termasuk di antara sahabat yang mulia yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pernah kita sebutkan bahwa bukan 1-2 sahabat ya yang mendapatkan kehormatan seperti itu. Ibnu Mandah telah mengumpulkan nama-nama mereka. Ada sekitar 40 sahabat yang pernah mendapatkan kehormatan dibonceng di atas kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dalam perjalanan beliau bernasyid ya, menyampaikan syair. Jadi boleh ini ya. Dalam ya ini yang dinamakan yang al-hida ya, al-hida ya, dalam perjalanan kita atau biasa penggembala dalam menggembalakan ternaknya atau dalam perjalanan safar kadang menyampaikan hida ya, hida itu semacam syair. Jadi dalam perjalanan untuk menghilangkan kebosanan ya, tentu saja selain zikir kepada Allah yang penting, juga tidak mengapa kadang diiringi dengan nasyid-nasyid ya atau syair-syair yang diungkapkan. Dan waktu itu beliau sampai baca 100 qafiyah ya, 100 qafiyah. Jadi sajak-sajak yang memiliki ya memiliki wazan-wazan tertentu sampai 100 bait dari perkataan seorang syair jahili Umayyah bin Abi Salt As-Saqafi, dan kalimat-kalimatnya bagus. Dan setiap dia membacakan satu kali, Nabi mengatakan hi ya, hi itu artinya zid ya, tambah lagi sampai 100 qafiyah. Yang jadi 100 ini karena
beliau sampaikan Rasul sedang tambah, beliau sampaikan Rasul sedang tambah. Jadi tidak mengapa yang seperti itu ya. Jadi selama dialah kalimat-kalimat bagus, kalimat-kalimat yang benar, maka tidak mengapa. Dan Nabi SAW mengatakan ingka adalah yuslim, dan orang ini kalimat-kalimat yang bagus dan hampir saja masuk Islam ya, tapi qadarullah ya wa ma syaa fa'al, dia tidak sempat masuk Islam dan menyatakan keislamannya ya, walaupun dia sudah ada membenarkan ya hal-hal yang ada dalam syariat Islam ini, tapi tidak sempat menemui Nabi SAW untuk menyatakan keislamannya hingga wafatnya atau hingga meninggalnya. Ya, terakhir. الحديث 250 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 251 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Nah, Imam Tirmidzi menutup bab ini dengan hadis yang ke-250 dan 251 ini. Hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hasan bin Thabit mimbaran fil masjid. Jadi sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat dan menempatkan ada tempat khusus, ada mimbar khusus di masjid untuk Hasan bin Thabit, bukan untuk ceramah ya, bukan untuk khutbah, tapi untuk spesialisasinya Hasan, apa itu? Menyampaikan syair, menyampaikan syairnya. Kenapa? Sampai Hasan bin Thabit mendapatkan majlis khusus, ya mimbar khusus di masjid, karena yaqumu alaihi qa'ima. Beliau di sini ya karena orang-orang Arab jahiliyah, musuh-musuh Islam, kaum musyrikin waktu itu memang tukang-tukang syair juga, ahli-ahli syair. Maka syair dibalas dengan syair. Mereka menghina Rasulullah, dibalas dengan bagaimana syair yang memuliakan Rasulullah ya, jadi kita ini kan diajarkan untuk menghadapi musuh dengan hal yang sama. Mereka dengan kekerasan, kita juga siap untuk itu ya, membela diri. Ketika mereka dengan hal-hal yang merupakan kalimat-kalimat ya, maka kita balas juga dengan kalimat-kalimat yang sepadan, yang lebih berbobot tentunya. Apa yang dilakukan oleh Hasan? Beliau berdiri menghadap musuh-musuh Islam. Beliau yufakhir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membangga-banggakan Rasulullah. Karena mereka kerjanya menghina Rasulullah, maka Hasan justru melakukan sebaliknya, membangga-banggakan dalam artian mengagungkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau beliau mengatakan yunafihu an Rasulillah. Yunafi artinya yudafi, membela. Ya, jadi mereka menyerang, dibela ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh Hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yu'ayyidu Hasan, mendukung, menguatkan Hasan, biruhil Qudus, dengan malaikat. Ruhul Qudus siapa itu? Jibril ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk memuliakan Hasan bin Thabit. Kenapa? Ma yunafihu au yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau membela dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syairnya. Jadi beliau mendapatkan dukungan dan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Jibril alaihissalam
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita benarnya, bolehnya syair-syair yang memiliki ya lirik-lirik yang bagus, ya isi-isi yang bagus, ya dan bernilai agama tentunya, selama disajikan juga dengan cara-cara yang benar dan menunjukkan bahwa kita diajak dan dianjurkan untuk membela agama kita ini dan mempromosikan agama kita dengan apa yang kita miliki. Ya, kadang tulisan-tulisan kita, kadang kita memiliki kelebihan-kelebihan yang dengannya kita bisa promosikan agama ini dengan yang sebaik-baiknya, ya, menampakkan wajah indah yang sebenarnya yang ada dalam Islam dan juga membela ya Islam dan membela Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekira ini wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya